Kalau tidak pernah dikatakan saya beriman, artinya saya membenarkannya. Ya, saya membenarkannya. Saya mengikrarkannya. Ya. Ini sebagaimana pengakuan Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Lut mengakui tentang kenabian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Fa'amana lahu Lutun. Ya, Nabi Lut itu beriman akan nubuwah, tanda-tanda kenabian ya, yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini iman secara bahasa. Kemudian iman secara istilah atau syar'i, ini para ulama tidak lepas dari namanya 5 poin. 5 poin ini terambilkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hasil penelitian dari para ulama. Kalau berbicara tentang hadisnya atau Al-Qurannya yang secara sharih, ini memang nggak ada. Ini memang tidak ada. Nabi SAW mengatakan iman itu 5 hal, harus terpenuhi 5 hal. Ini tidak ada. Demikian pula ayat berbicara tentang itu tidak ada. Cuman ulama untuk memudahkan para pelajar, para kaum muslimin, yang disebutkan bahwasanya iman itu, seseorang itu dikatakan dia beriman manakala terpenuhi 5 poin. Atau sebagian ulama mengatakan 3 poin. Ya, 3 poin. Yang pertama adalah ya, tasdiqu bil qalbi. Ini pembenaran di dalam hati, atau ungkapan lain i'tiqadu bi qalbi. Ya, al-i'tiqadu bi qalbi. Baik. Mana dalilnya bahwasanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati? Mana dalil? Dalilnya di sini ya, saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalatil a'rabi amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Orang Arab Badui mereka mengatakan kami beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu. Katakan kepada orang Arab Badui tersebut, engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tapi kalian itu semuanya sudah berislam. Artinya sudah berserah diri, tunduk dan patuh. Ya, merendah. Ya. Di Arab Badui mengatakan kami beriman. Ya, tolong bantah mereka, sampaikan kepada mereka mereka belum beriman, tapi hanya sebatas Islam saja. Alasannya kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Iman itu belum masuk. Ya, karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Nah, ini sebutkan ya, iman itu harus ada pembenaran dalam hati, enggak hanya sebatas saya beriman, tidak cukup. Ya, saya beriman. Harus ada pembenaran ya di dalam hati. Ya, harus ada pembenaran dalam hati. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Ya, saya lupa mencantumkan ayat berapa ini ya. Ulaika kataba fi qulubihim imana. Mereka itu siapa mereka? Ya, orang kafir dan orang munafik. Mereka itu belum tertancap keiman dalam diri mereka. Ya. Itu orang-orang yang mereka mencintai dan memusuhi karena Allah, maka Allah akan teguhkan keimanan mereka di dalam hati-hati mereka. Baik.
Ini dalil yang kedua bahwa iman itu ini harus pembenaran di dalam hati. Kalau dalil yang ketiga, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Albani, ya masyarul man amana bilisani wa lam yudkhilil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang mengaku ya beriman dengan lisannya, sebenarnya mereka itu ya belum masuk keimanan dalam hatinya. Ya, orang-orang yang mengaku saya beriman dalam lisannya, wahai orang-orang yang mengaku dengan lisannya saya beriman, sebenarnya mereka itu belum beriman. Iman belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Ya. Demikian pula dalil yang keempat, bahwasanya iman itu harus tertanam pembenaran di dalam hati. Ini kalau ada slide-nya bagus ya. Bisa nggak minggu depan atau tahun depan? Ya insyaallah semoga ada musinin. Kita beli tab, nanti hasil tulisan saya atau orek-orekan saya bisa dilihat di sini. Bagaimana caranya itu ya? Biar bisa ngikuti ya. Bisa proyektor itu ya. Bisa ya. Kemudian dalil yang keempat. Ya, dalil yang keempat hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin, dan seterusnya. Ya. Dari neraka nanti kita akan dikeluarkan. Orang yang masuk ke dalam neraka itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikeluarkan dari neraka tersebut? Ini orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, meskipun keimanan tersebut sebesar syairah. Syairah ini adalah gandum, ya gandum kasar. Ya gandum kasar. Ya. Atau juga sebesar biji sawi dalam riwayat ini juga ya. Ada sebesar biji sawi atau sebesar biji kurma dan seterusnya. Intinya manakala iman itu ada dalam hati mereka, meskipun itu sebesar biji sawi ya, atau bahkan lebih kecil dari biji sawi, dan insyaallah akan ada dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu masih ada keimanan tertancap di dalam hati mereka. Baik. Sudah semuanya? Kecepatan nanti kita pelankan lagi. Kecepatan Ibu? Insyaallah. Jadi iman itu ya ini karena nggak ada slide-nya aja. Kalau ada slide-nya bisa kita munculkan. Kalau saya biasa di pondok saya itu saya tulis di papan tulis, ya sampai 2 jam berdiri. Ala kulihan. Ya. Kalau di sini kemarin juga 2 jam juga berdiri ya. Ya bil ala kulihan. Ya semoga pembahasan iman ini 1 kali pertemuan selesai insyaallah. Ya, kalau kemarin dicoba itu sampai 9 kali pertemuan. Ya, maksudnya 9 hari, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ya. Kalau di sini jam ba'da zuhur sampai menjelang asar. Sudah berapa kali pertemuan? Alhamdulillah, bismillah. Jadi iman itu harus al-i'tiqadu biqalbi. Pembenaran dalam hati bisa dibuktikan dengan 4 dalil. Kalau saya sebutkan dalam kitab saya ini tingkatan agama atau rukun iman, ya ini banyak ya, banyak sekali saya kumpulkan keterangan-keterangan para ulama ya dari kitab-kitab yang ada tuh banyak. Ya, ala kulli hal saya sebutkan hanya beberapa saja. Baik. Kemudian yang kedua, ya seorang itu dikatakan dia beriman. Yang kedua adalah iqraru bil lisan. Yang tadi dia membenarkan dalam hati mereka. Yang kedua adalah wa iqraru bil lisan. Iya. Iqraru bil lisan. Yang diikrarkan dengan
lisannya. Ya, wa natqu bi syahadatain. Ya, sebagaimana dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat qulu amanna billah. Nah, ini ayatnya juga, dalilnya juga bahwasanya iman itu ini harus diucapkan dengan lisan. Ya, ini bisa dibuka Quran surah Al-Baqarah 136. Allah mengatakan qulu amanna billah. Katakanlah oleh kalian semuanya, saya beriman kepada Allah. Ini perintah dari Allah untuk mengikrarkan keimanan. Saya beriman. Ya, saya beriman. Wa ma unzila ilaina, dan saya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Ini beriman kepada Al-Quran. Apa yang diturunkan kepada kami ini Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Ibrahim. Apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim? Suhuf. Wa Ismail, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, ini ajaran bapaknya. Ini kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa Ishaq wa Yaqub wal asbad. Asbad ini adalah Bani Israel, ini maksudnya cucu keturunan mereka. Ya. Dari Bani Israel, keturunan Ismail. Itu jadi kalau dibuat petanya atau diagramnya dari Nabi Ibrahim, ya, antum bagian begini bagannya. Ini Nabi Ibrahim, ya, memiliki anak, Ibrahim memiliki anak Ismail dan Ishak. Ismail sampai keturunannya ini enggak ada nabi alaihi salatu wassalam. Walam yaksus menayatnya nabi itu banyak, tapi tidak tidak diceritakan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nabi-nabi yang ada. Ya, nanti insyaallah akan datang penjelasannya masalah keimanan pada nabi. Jadi keturunan Nabi Ibrahim, ya, Ibrahim, Ishak dan Ismail. Ishak sampai ke bawahnya Ishak, Yakub dan seterusnya. Yunus dan seterusnya. Yusuf dan seterusnya ke bawah. Baik. Wa ma uti Musa, dan apa-apa yang kami berikan kepada Musa. Wa Isa, dan juga Nabi Isa. Ya, wa ma uti nabiyyu min rabbihim, dan apa-apa yang kami berikan kepada para nabi. Ya, min rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka semuanya. Wa nahnu lahu muslimun, kami semuanya, ya, muslimun, jadi beriman, ya, muslim semuanya. Mereka seluruh nabi dan rasul, mereka agamanya satu, seorang muslim, namun syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Yang ini satu dalil saja, saya sebutkan iman itu adalah diucapkan dengan lisan. Allah sendiri yang harus memerintahkan kita untuk mengikrarkannya. Ya, kalau dalam hadis lainnya banyak, ya. Saya singkat saja. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, wal amalu bil jawarihi wal arkani. Ya, iman itu, seorang itu dikatakan beriman, dia beramal dengan anggota badannya. Tidak cukup saya meyakini dalam hati, membenarkan dalam hati, dan saya ucapkan dengan lisan saya, tapi enggak mau amal. Ini bukan orang beriman. Orang beriman mesti dia beramal dengan anggota badan dia. Jadi yang ketiga, beramal dengan anggota badannya, seperti ruku, was sujud, wal masyi, fi mardatillah, dia berjalan dalam rangka mencari keridhaan Allah, ya, seperti kanaqlil khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid, ya. Ini keutamaan-keutamaan yang terbentang luas dalam benak kita. Namun sayang, ya, syaitan bermain cantik di situ sehingga kita terjerumus dalam hal yang maksiat dan dosa. Ya. Ini bisa dilihat dalam tafsir-tafsir Imam Katsir, Al-Baghawi dan Al-Qurtubi, ya. Ringkasan kami seperti itu.
Ya, dan demikiannya wal haji wal jihad fi sabilillah wa ghairi zalika. Jihad atau jihad yang makna hakiki atau jihad ya adalah menuntut ilmu dan seterusnya. Mana dalilnya? Ya. Bahwasanya iman itu harus beramal dengan anggota badan. Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Ini dalil pertama bahwasanya iman itu harus anggota ya melakukan dengan anggota badan. Salat, puasa, haji dan seterusnya ya saya menegakkan ya beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh qanitin. Ya, dengan penuh ketenangan. Ya enggak tergesa-gesa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua bisa dilihat Quran surah Al-Hajj ayat 77. Ayat 77. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya, seruannya untuk beriman. Tidak beriman minggir dulu. Ya, tidak beriman minggir dulu. Apa tuntunannya? Apa konsekuensi bagi orang beriman ini? Dia harus irka'u wasjudu. Dia harus ruku', harus sujud. Wa'budu rabbakum. Dan dia hanya beribadah kepada Rabbnya semata, enggak beribadah kepada yang lainnya. Ya, faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian mereka mengiringinya dengan apa? Dengan menebarkan kebaikan di muka bumi. Siapa saja mereka berlaku baik. Siapa saja? Lebih-lebih itu orang tuanya. Jangan kita ketika sudah mengaji, orang yang tidak di luar dakwah sunnah itu enggak berlaku baik, berlaku kasar. Bahkan kalau ada tetangganya mati enggak mau jenguk, bahkan tetangganya sakit itu enggak mau dijenguk, atau lahiran enggak mau dikunjungi misalnya. Ini sebuah kesalahan. Mereka tetap ada hak mereka. Hakul muslim ala muslim situn dan berlain khamsun. Ini banyaknya hak-hak mereka, bukan menunjukkan batasan tahdid, tidak. 5 saja, 5 atau 6 saja, tidak. Banyak. Ya, ini saya sedikit meluruskan sebagian saudara kita, itu dakwah Wahabi itu keras. Lu kenapa kok keras? Ya, taruhlah kalau kita pengikut ya, orang yang mengikuti Nabi, orang yang mengikuti sahabat, orang yang mengikuti 3 generasi terbaik itu dikatakan Wahabi, iya saya Wahabi. Iya, orang Wahabi itu enggak seperti itu. Ya, selalu mereka menebarkan kebaikan siapapun orangnya, hatta orang kafir. Yang dilarang dalam syariat adalah tidak boleh menjadikan teman setia, tempat bertukar pikiran, ya, apa segala macam tempat curhat dalam masalah agama, duduk lama-lama bermajelis dengan mereka, ini haram, tidak boleh. Tapi hak mereka ini ada, ya. Orang-orang saudara-saudara kita mereka sakit dijenguk dan seterusnya. Wa iza marid wa iyadatul marid. Ya, apabila mereka sakit maka kita kunjungi. Ya, paling minimal seminggu sekali jenguk rumah sakit. Dan meski saudara kita, tetangga kita, jenguk aja mereka. Tujuannya untuk hati kita ini lembut. Ya, atau tuh kuburan sana. Yang paling realitas bagusnya kuburan sana. Kalau ketika kunjung ke rumah sakit, Masya Allah, kita akan melihat Masya Allah ya, ternyata masih banyak orang-orang yang penyakitnya lebih parah ketimbang kita. Banyak-banyak kita bersabar, banyak-banyak kita bersyukur. Ya, sakit kok bersyukur Ustaz? Iya, wajib bersyukur kalau ketika sakit. Alhamdulillah. Apa dia mengucapkan Alhamdulillah? Dia menyadari bahwasanya ada yang lebih parah ketimbang dirinya. Ya, makanya itu dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab itu, wa iza butiliya sabara, wa iza asnaba istaghfara, wa iza utiya syakara. Jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa diberikan kenikmatan atau sakit, maka dia syakara, bersyukur kepada Allah. Wa iza asnaba istaghfara, berdosa mohon ampun kepada Allah. Ya, mohon ampun kepada Allah. Wa iza utiya syakara, wa iza asnaba istaghfara. Wiza ubutuliya sabara. Jika diberikan musibah dia bersabar. Nah, demikian ikhwas sekalian ya, dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga adalah
Hadis dari Nabi SAW, al-imanu bid'un aw wasittuna syu'bah fa'alaha atau fa'afdaluha qawluhu atau qawlu la ilaha illallah atau afdalu aw a'laha qawluhu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u min al haya' syu'bah min al iman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada sekian 70-an cabang, ya, 70-an cabang atau 60 sekian cabang. Ya. Ini sering saya jelaskan di sini ya. Bid'un itu kalimat berapa? Ada santri ya. Bid'un kalimat berapa bid'un? Siapa? Kalimat bid'un jumlah bilang dengan berapa? 3 sampai 9. Jadi 73 sekian cabang, 73, 74, 7 sekian atau 63, 6 sekian dan seterusnya. Ini menunjukkan bukan banyaknya 70 sekian enggak, tapi menunjukkan banyaknya cabang-cabang keimanan. Oleh karenanya Imam Baihaqi itu beliau memiliki judul kitab kalau enggak salah Syu'batul Iman, kalau enggak salah atau Sab'una Syu'batul Iman. Beliau kelompokkan ada sekian 70-an cabang. Itu sebagian saja beliau sebutkan di situ. Ya. Nah, kalau nggak salah Imam Baihaqi kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah berarti benar. Gitu. Jadi sekian puluhan cabang. Keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Ucapkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, tentu dia terpenuhi 3 hal tadi ya, benaran dalam hati, mengikuti mengikrarkan dengan lisannya, beramal dengan kalimat tersebut. Apa amalan dari kalimat la ilaha illallah? 2 hal. Ya, 2 hal. Ketika datang perintah Allah untuk mentauhidkannya, tauhidkan Allah. Ketika datang larangan Allah, jangan berbuat syirik, maka tinggalkan kesyirikan. Ini tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Nah, kemudian ya, yang paling rendahnya itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Meskipun itu lubang. Makanya Imam Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ketika menjelaskan hadis ini, dia menjelaskan, memberikan wasiat kepada kita, berikan motivasi. Ada di depan rumah kita jalan berlubang, cor, beli semen 1 sak. Berapalah semen 1 sak Bapak Ibu sekalian? 70.000, 65 di sini. Pasir taruh berapa? Paling habis 100 lah. Itu udah banyak berapa jalan yang berlubang, apalagi jalan yang lintang sana itu kan. Itu kan banyak sekali berlubang-lubang. Ya, itu berapa itu yang kita tolong kaum muslimin terhindar dari gangguan begitu. Ini amal jariah ya sekalian. Ya, amal jariah. Ya, makanya di sekolah ini juga begitu. Ada investasi jangan dirusak. Ini santri-santri. Ya. Enggak boleh dirusak, haram dirusak. Ya, apalagi dicoret-coret di situ. Coret-coret namanya Joko, Tole atau Aisyah, tidak boleh. Ini investasinya diperbagusi untuk kita, malah kita rusak. Ya, nah, ini justru kalau bisa dari pihak wali santri nambah gitu kan. Nah, amal jariah mereka. Ala kulli hal kita nggak terlalu dalam hal ini. Intinya apapun gangguan dari jalan, mau ranting, mau batu, jalan berlubang, ini kita ya berusaha untuk menguranginya, juga malah menambah. Ya, jangan malah menambah. Yang tengah-tengahnya, yang pertengahannya itu adalah malu itu bagian dari iman. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima, ya, iman itu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia bertambah dengan melakukan ketaatan, ya, dan dia berkurang dengan berbuat maksiat. Ada kitab yang sangat bagus. Nama kitabnya adalah Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu fi amali fi istisna'i al-ahkami atau kama qala. Ya, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, sekitar berapa halaman ya, ratusan halaman, 300-400 halaman, panjang pembahasannya. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ya melakukan ketaatan, berkurang dengan bermaksiat.
Sebagaimana pula ungkapan Imam Bukhari rahimahullah taala ya di dalam sahihnya, babul iman, al-iman itu qaulun wa amalun, yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah atau bil isyan. Poinnya apa? Iman itu bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat. Iya. Kalau qaulnya para ulama itu sangat banyak. Ringkasannya salah satu dari Imam Bukhari. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya iman kita itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat? Dalil pertama disebutkan dalam Quran surat Al-Imran 173. Allah mengatakan, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Alladzina, ini kalau kita lihat dalam tafsir seperti dalam tafsir At-Tabari, alladzina maksudnya adalah hazihi sifatu min sifatil ladzina istajabu lillahi wa li rasulih. Ini orang-orang yang menyebut, ini sifat orang-orang yang beriman ya. Sifat orang-orang yang beriman, mereka menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ini artinya allazi, orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya. Allazina ta'atullah, mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam tafsir apa tadi? At-Tabari ketika menafsirkan Quran surah Al-Imran 173. Ya. Jadi orang-orang yang mereka beriman itu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala lahumun nasu, manusia berkata kepada mereka, ini orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin berkata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam tafsir Al-Qurtubi. Iya. Innan nasa qad jama'u lakum. Ya, manusia semuanya sudah berkumpul. Ya, pasukan-pasukan semuanya sudah berkumpul. Ya, maksudnya pasukan di sini adalah Abu Sufyan wa ashabahu. Ya, pasukan Abu Sufyan dan pengikutnya. Artinya Abu Sufyan belum masuk Islam. Ini bisa dilihat dalam tafsir Al-Baghawi. Kana arsala yauma Uhudin. Abu Sufyan mengirim utusan pada perang Uhud. Jadi ayat ini berkaitan masalah perang Uhud, perang di mana kaum muslimin kalah dalam pertempuran. Ya, paman Nabi SAW terbunuh di situ karena mereka melanggar pasukan kaum muslimin diobrak-abrik karena melanggar perintah Rasulnya. Sahabat melanggar perintah Rasulnya. Diperintahkan mereka untuk menunggu standby di puncak di Gunung Uhud, mereka enggak mau. Tatkala mereka lawannya itu sudah kocar-kacir, mereka menyangka ini kemenangan sudah ada di tangan kita, akhirnya mereka turun. Akhirnya terjadilah kekalahan. Iya. Fakhshawhum fazadahum imanan. Takutlah kalian jadi perkataan orang munafikin kepada orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada pasukan-pasukan Abu Sufyan dan pengikutnya. Justru orang-orang beriman tidak demikian. Fazadahum imanan. Iman mereka bertambah. Ya, iman mereka bertambah. Bertambah iman di sini maksudnya adalah al-amal, ya, hayya fil amali wa ta'ah. Ya. Ini segera mereka darah mereka terbakar dalam sandi-sandi mereka, dalam dadi-dadi mereka untuk beramal, melakukan ketaatan. Tidak gentar dengan teriakan kafir. Takutlah kalian, lihat pasukannya Abu Sufyan banyak itu, sudah mengepung semuanya, sudah siap menempur kalian semuanya. Justru mereka keimanannya bertambah dengan melakukan ketaatan. Kemudian apa yang mereka mengatakan? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, orang-orang beriman mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api neraka, cukup Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Iya. Ini
ayat ini berkisah tentang perang Uhud. Makanya orang-orang munafik itu mereka mengatakan kepada orang mukmin, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam bab berapa itu ya, dalam kitab tauhidnya, dalam bab seandainya kalau nggak salah, ya, kalimatul law, seandainya. Di situ disebutkan oleh beliau membawakan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW dan perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad kalau nggak salah, ya, seandainya wahai orang munafik, orang mukmin, kalau kalian mau ikuti saran saya, ya kan, seandainya kalian mau ikuti saran saya, ma qutilna hahuna, ya, kami nggak mustahil kita akan terbunuh di sini, masih perang Uhud, cuman kalian nggak mau ngikuti saran kami. Ya, ini kataan orang siapa? Orang-orang munafik, mau ingin berusaha, ya, meluluhkan agar, ya, orang-orang sahabat Nabi SAW nggak ikut perang. Ya, orang munafik, ya, mundur mereka. Yang berangkat adalah orang beriman saja. Memang banyak kaum muslimin meninggal. Kalau nggak salah 70-an atau 80-an sahabat, ya, yang meninggal di perang Uhud. Ya. Baik, ini dalil yang pertama, Quran surah Al-Imran ayat 173 menjelaskan iman itu bertambah dan berkurang. Demikian pula ayat yang lainnya. Ya, ayat yang lainnya ini Quran surah Al-Anfal ayat 2. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Allah mengatakan innamal mu'minuna allazi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tulihat alaihim ayatuh zadatuhum iman. Ya, zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, hanya saja benar-benar orang-orang mukmin apabila mereka diingatkan Allah atau disebut nama Allah di sisi mereka, maka wajilat qulubuhum, ya, maka hati mereka merasakan ketakutan. Ya, wajilat qulubuhum, merasakan ketakutan, atau dalam tafsir yang lain fa'adat faraidah, mereka segera melakukan hal-hal yang diwajibkan. Ya, wa idza tuli alaihim ayatuh, dan apa dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ini ayat kauniyah atau ayat-ayat syar'iyah, ya, maka keimanan mereka bertambah. Ini apabila mereka tasdiqan, membenarkan ayat-ayat kauni, ayat-ayat syar'i. Ayat kauni itu maksudnya adalah nubuwah, wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul. Dia membenarkannya, itu ayat kauni. Ayat syar'i namanya. Kalau ayat kauni adalah Allah bentangkan alam ini. Ya, nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Dan mereka orang yang beriman itu, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kepada Rabb mereka bertawakal. Ini la yarju ghairahu. Ya, tidak mengharapkan kepada yang lainnya. Ya, ini bisa dilihat dalam tafsir, ya, Ibnu Katsir, ya, seperti ditafsirkan oleh Imam Mujahid, ya, dan seterusnya, ya. Baik, saya bacakan saja keterangan Imam Ibnu Katsir ketika menukilkan ayat ini, membawakan perkataan Imam Mujahid. Dia mengatakan wajilat qulubuhum. Nah, Imam Ibnu Katsir, lupa ya, saya dilupakan ini Imam Ibnu Katsir atau tidak. Intinya silakan dilihat tafsir-tafsir yang ada, baca dari awal sampai akhir ayat tersebut ketemu nanti. Surah Al-Anfal ayat 2. Ya, nanti buka tafsir Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan seterusnya. Ya. Imam Mujahid mengatakan wajilat qulubuhum, ini khafat hadhihi khafat. Maksudnya wajilat qulubuhum artinya mereka merasakan takut. Ya, ketika disebutkan nama Allah atau disebutkan Allah di sisi mereka, hazihi sifatul mu'min haqqal mu'min. Ini adalah sifatnya orang mukmin yang benar-benar beriman. Ya. Jadi ketika dibacakan ayat Allah merasa takut. Ya, gemetar hati mereka. Beda dengan orang kafir munafik.
ya, diingatkan mereka malah bantah, bahkan lehernya diangkat. Misalnya taruhlah saya misalnya, ya saya sebutkan terang bagi saya dia melakukan penyimpangan, keharaman, ya kesyirikan, seterusnya, kita cegah. Sebutkan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ya, mereka mengaku dia beriman, saya beriman. Mereka juga sholat, iya mereka juga sholat. Tapi apa yang mereka lakukan? Ini contoh saja ya, semoga nggak terjadi. Ya kan? Mereka mencekik lehernya. Ya, ini ya ustadz nih ya, dasar ustadz bajingan misalnya gitu ya. Ya, seterusnya. Kalau begitu bakar saja rumah mereka. Ya, bunuh aja anak-anak mereka. Ini ustadz membuat gaduh di masyarakat kita. Masa kita nyembah pohon saja dilarang-larang mereka? Masa kita memberikan sesajian saja kepada kuburan kok dilarang-larang oleh mereka? Mereka saja yang paling benar misalnya begitu. Iya. Enggak mempan dengan ayat-ayat Allah. Tapi orang beriman tatkala diingat oleh Allah, mereka lulu lanta. Lulu lanta, air mata mereka terburai-burai, merasakan takut, mereka tidak aman dari azab Allah, tersadarkan langsung gitu. Orang beriman itu seperti itu. Sama dengan kisahnya siapa? Ya, 3 orang yang terjebak dalam gua, salah satu di antara mereka ya hampir timba masuk ke dalam sumur, dikatakan pada mereka ya yang maknanya ya fattaqullah, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung hanya diucapkan ingatkan Allah saja, bertakwalah kepada Allah, langsung meninggalkan perempuan tersebut. Padahal wanita itu wanita yang paling dicintainya, hampir saja timba masuk dalam sumur. Nah, ini menunjukkan bukti keimanan. Kalau dia sudah diingatkan ayat-ayat Allah, maka lululan taati mereka, tunduk dan patuh, segera mereka melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Imam Mujahid, ya khafat minhu, takut kepada Allah, fa fa'ala al-awamirihi, ya fa fa'ala awamirahu, mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, wa tarka zawajirahu, dan meninggalkan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dimurkai, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang buruk. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila mereka melakukan kejahatan. Surah Al-Imran 135. Orang-orang yang apabila mereka melakukan kejahatan, au zalamu anfusahum, mereka melakukan kezaliman dalam diri mereka sendiri, ya, menzalimi diri sendiri. Siapa yang melakukan kejahatan, tindakan kriminal, ya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi tindakan kriminalnya, atau dia menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian mereka apabila diingatkan Allah kepada mereka, wastaghfaru, mereka segera minta ampun, mohon ampun kepada Allah, sadar dia dah salah, ya, wastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah, mereka menetapkan bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Justru kita orang yang beriman itu ketika salah kita tegur, kita nasihatin, jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair akhi, ya. Ya, ini bentuk bukti cinta saudaranya pada saudara yang lain. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, iman itu bertambah dan berkurang. Dari hadis Nabi SAW, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam Imam Bukhari. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min, wa la yashrabul khamru hina yashraba fahuwa mu'min, wa la yusriku sariq hina syaribuha wa huwa mu'min, dan seterusnya. Tidaklah seorang pezina dia melakukan zinanya kepada orang yang ingin dizinai tadi dalam keadaan beriman. Demikian pula tidaklah orang yang minum khamar ketika minum khamarnya melainkan dalam keadaan beriman. Demikian pula, ya, tidaklah seseorang melakukan mencuri ketika dia mencurinya dan melainkan dalam keadaan keiman. Artinya ketika mencuri, ketika berzina, ketika minum khamar masih ada imannya sedikit, imannya sedang lemah, imannya sedang turun. Ketika ini kan maksiat semua, zina maksiat, mencuri maksiat, ya, membegal maksiat, minum khamar maksiat. Ketika maksiat, tidaklah seseorang melakukan itu
melainkan dalam keadaan keimanan, dalam keadaan imannya menurun, rendah. Ini hasil ringkasan kami ketika membaca kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini panjang lebar ya beliau jelaskan. Kesimpulannya itu. Ya, kesimpulannya seperti itu. Namun ketika iman itu ketika mereka bertaubat kepada Allah, maka iman itu kembali. Bertaubat ini artinya enggak minum, enggak mencuri, enggak zina, meninggalkan zina. Bertaubat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kembali kepada diri mereka. Kapan bertambahnya? Bertambahnya disebutkan oleh beliau ketika melakukan amal soleh, diiringi dengan amal-amal hal yang wajib, diiringi dengan amal wajib, kemudian ditambah dengan amal soleh. Bertambah sempurnalah keimanan mereka. Ya, ini dalil dari hadis Nabi SAW, dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, Imam Ahmad kata Nabi SAW, ma khatabana Nabi SAW illa qala la imana la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidaklah Nabi SAW berkhutbah kepada kami. Tidaklah Nabi SAW berkhutbah kepada kami, ya, melainkan beliau berkata, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mau menunaikan amanah. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak mau memenuhi janji. Maksudnya iman di sini ditiadakan, iman di sini maksudnya iman sempurna. Ya, ditiadakan keimanan di sini adalah iman yang sempurna. Artinya tidak sempurna keimanan dia. Imannya masih ada, tapi sedang menurun. Kapan menurunnya? Tatkala dia tidak melakukan amanah. Seorang guru dia harus amanah. Masuk jam 7 ya jam 7, pulang jam 2 jam 2. Tidak boleh main HP ketika belajar, tidak boleh. Tidak usah ngeyel gitu loh. Ya, setuju dengan aturan kami silahkan, tidak setuju mohon maaf. Berarti belum bisa bekerja sama. Silahkan cari sekolah lain begitu. Ada aturannya. Ya, itu amanah. Kita saja enggak amanah, kita diberikan amanah tersebut, ya pikul, ya kita pikul. Tidak siap, silahkan. Jangan termasuk dalam hadis seperti ini, ditiadakan, dinafikan keimanan sempurna dalam diri kita tatkala amanah diberikan tapi enggak amanah. Ya, murid-murid pilih kasih. Ini tidak boleh beda-bedakan murid 1, murid 2, ini pintar, ini cerdas, ini kaya, ini miskin, ini penurut, ini tidak nurut. Tidak boleh dibeda-bedakan. Semuanya ya harus sama. Dan demikian pula tidak sempurna agamanya bagi orang yang tidak mau memenuhi janji. Kapan imannya berkurang? Tatkala ketika ada berjanji dia khianat, enggak mau nepati. Kecuali kalau ada uzur syar'i, ya. Uzur syar'i itu ikhwan, ya, uzur syar'i itu kalau dia enggak melakukannya bisa menghilangkan nyawanya. Ya, atau menghilangkan sesuatu yang Allah wajibkan nantinya. Itu namanya uzur syar'i namanya. Kalau belum sampai menghilangkan nyawa itu belum dikatakan uzur syar'i. Ya, ketika tidak memenuhi janji tersebut, hilang enggak nyawa kita, kan begitu. Jangan, ini ya sangat bergampangan saya saudara-saudara kita ketika mengucapkan kalimat janji, ya. Insya Allah saya datang. Iya. Nah, keras hatinya enggak mau datang. Insya Allah saya datang. Jadi dia menjual sesuatu kalimat yang indah, yang tinggi untuk sesuatu yang hina. Ya. Jangan dilabelkan, jangan dilegalitaskan kalimat ini untuk sesuatu yang hina dan rendah. Ya. Pak, datang ya acaraan kami. Apa itu acaranya ini? Insya Allah saya datang. Dalam hatinya sebenarnya ini enggak datang gitu, tapi enggak enak kalau enggak diucapkan insya Allah. Ini enggak benar, haram hukumnya seperti itu. Tinggal katakan saja, mohon maaf Pak, Bu, untuk sementara saat ini saya belum datang, belum bisa. Mohon maaf untuk saat ini. Saat ini, besok kan enggak tahu. Kalau sempat saya datang, kalau enggak sempat ya gimana? Ya begitu juga dengan misalnya kita diundang hal-hal yang kebatilan. Ya enggak enak Ustaz kalau diundang ya sama orang dalam acara batil. Ya insya Allah saya akan datang. Maksudnya insya Allah saya enggak akan datang. Enggak boleh gitu ya. Ya. Allahu a'lam bishawab.
Ini disebut kalau menepati janji maka penuhi janjinya, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya. Misalnya uzur syar'i lainnya, kita diundang dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, ya, atau undangannya itu belakangan datang, ada undangan lain yang lebih dahulu, maka undangannya dahulu yang kita dahulukan. Ya, ini mau salat wajib 5 waktu nih. Salat wajib 5 waktu, kalau muslim wajib salat 5 waktu, laki-laki di masjid. Ya, wanita ya perempuan di rumah. Kalau laki-laki di rumah berarti ya sudah, laki-laki itu wanita gitu kan. Ya, datang undangan. Ketika salat wajib, mana yang didahulukan? Ya. Maka yang didahulukan ada salat wajib, apalagi kalau undangannya itu adalah undangan yang batil, maka gugur. Sebagaimana dalam Kitabul Jami, karya Imam dalam Bulughul Maram tersebut, kalau ada undangan-undangan yang sifatnya batil, ada keharaman, ada suara musik atau acara kemungkaran, acara yang banyak inovasi di dalamnya, maka gugur darinya. Nggak ada lagi, insya Allah saya datang, nggak boleh lagi, ya. Jadi saya begini, saya sampaikan kepada kawan-kawan di sini, menghilangkan rasa tidak enak seperti ini. Saya tinggal di masyarakat awam umum, ya. Ketika mereka datang mengundang saya untuk yasinan, maka saya katakan, Pak, yang undang PRT, saya akan datang undangan yasinan Bapak, tapi konsepnya dirubah. Oh gimana Mas? Gini, Bapak percaya nggak? Bapak sepakat nggak kalau kita ini selalu ingin pintar? Oh iya. Kalau ingin pintar, Pak, masa kita yasinan terus? Nggak ada naik tingkat. Masa tinggal kelas terus? Atau kelas 2 terus? Atau kelas 1? Masa nggak naik kelas 3, kelas 4? Maksudnya gimana tuh? Langsung poinnya gini, Pak. Al-Quran itu kan bukan hanya yasin. Iya. Bagaimana semuanya kita kaji? Oh iya, setuju? Katanya. Semuanya kita baca. Gak apa-apa lah, kita baca yasin hari ini dulu. Baca yasin. Akhirnya saya diundang, datang, saya baca yasin. Bicaranya, Pak, gak baca semuanya, baca 5 ayat saja. Saya baca dulu, Bapak Ibu sekalian ikutin saya, nanti satu-satu saya perbaiki. Jadi 5 ayat yang kita baca. 5 ayat yang kita baca. Kemudian sebelumnya saya tawarkan ke PRT kenal dengan dengan tafsir Ibnu Katsir. Oh kenal, karena beliau adalah pengikut organisasi tertentu gitu kan, ya, organisasi Islam tertentu. Oh iya, kenal Tabari, kenal Bagawi. Bagaimana kalau kita ngaji Ibnu Katsir saja? Itu kan mazhabnya Syafi'i, masyarakat kan Pak Syafi'i ini. Oh iya, setuju. Akhirnya kita ngaji 5 ayat. 3 kali kami diundang yasinan. Kemudian apa yang terjadi sama ikhwan? Subhanallah, Mardi sesat. Bardi menyimpang, Bardi sudah mengikuti acara yasinan, ya, padahal nggak tahu, ya, kejadian di dalam, ya, Mardi sesat menyimpang, subhanallah, gampang sekali ya memponis, bahaya, hukum memponis seorang ini bahaya. Padahal kita sekarang mengkaji tafsir Ibnu Katsir lengkap kan, tafsir Ibnu Katsir, kemudian kita tahsinkan mereka. 3 kali saja diundang. Undangan keempat tidak pernah undang lagi. Ya, sampaikan kepada kami masyarakat itu, jangan undang Ustadz pula. Kenapa? Itu tidak yasinan, lain kajinya. Jadi nggak berani lagi, ya itu, ya, secara halus, ya, menghindari perbuatan-perbuatan yang banyak inovasinya seperti itu. Ya, tanpa insya Allah saya akan datang, nggak usah, Pak. Kalau mau, ya Ustaz, kayaknya nggak memiliki ilmu, Ustaz. Ya kita datangkan Ustaz kita. Ya, kita datangkan Ustaz kita. Ustaz bisa nggak bantu saya diundang yasinan, iya. Tapi antum yang lobby dulu pihak rumahnya segala macamnya. Makanya beberapa rumah waktu itu, ya, bisa, ya, mau diadakan seperti itu. Aku lihat ini, ya, trik saya yang lakukan kalau diundang di acara-acara, ya, dalam tanda kutip acara apa, ya, yang banyak inovasinya, berinovasi dalam agama. Baik. Bisa dipahami, Bu, ya? Insyaallah bisa. Baik. Ya, jadi itu Ibu sekalian, ya, tentang iman. Kita sampai jam berapa? Jam 3.
Yang tiga Zat? Yang tiga? Masya Allah ya. Baik, kita langsung masuk pembahasan ya iman yang pertama. Ya, arkanul iman ini sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Ini 6 poin ini yang akan kita bahas ya 20 menit 20 menit seterusnya. Ya Allah, semoga bisa selesai ya, khatam ya. Jadi saya simpulkan saja ya. Saya simpulkan saja ya, bagi pemirsa sekalian, saya tidak bisa menyebutkan dalil-dalilnya ya. Mana yang bisa saya sebutkan, mana yang nggak bisa saya tinggalkan, dan saya sampaikan secara makna saja karena waktunya terbatas. Jadi yang pertama adalah al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala yatadammanu arba'ata umurin. Iman kepada Allah itu terkumpul dari 4 perkara saja ya. Iman kepada Allah yang terkumpul padanya ya 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Ya, beriman akan wujudnya Allah. Allah itu ada. Allah itu ada. Ini bisa dibuktikan dengan dalil Al-Quran, dalil secara akal, dalil secara fitrah. Ya. Kalau dalil-dalil syar'i bisa dibuktikan dengan ayat-ayat Allah, min ayatihi, dari ayat-ayat Allah. Nah, sebutkan tadi ayat Allah ada dua. Ayat kauni dan ayat syar'i. Ayat kauni apa? Apa tadi? Berkaitan dengan nubuwah, tanda-tanda kenabian. Fadrib bi asaqal hajar. Ya, fanfajarat gimana ayatnya? Fanfajarat misul fadrib, pukulkanlah ke tongkat itu bi asaqal hajar. Atau fadrib ya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke mana? Ke lautan. Ya, dan seterusnya dari tanda-tanda kenubuhan dari para nabi-nabi dan rasul yang ada. Ya, kemudian ayat syar'i ya, ayat kauni adalah adanya alam ini terbentang luas. Ya, hujan diturunkan, ya, angin berhembus, kemudian berbagai macam tumbuhan yang ada. Itu mustahil dengan sendirinya menciptakan. Mustahil dengan sendirinya menciptakan. Mesti ada yang menciptakannya. Ya. Mesti ada yang menciptakannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini surat At-Tur ayat 31. Ya, apakah mereka menciptakan min ghairi syai'in, tanpa sesuatu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Sesuatu yang ada ini apakah diciptakan dengan sendirinya atau mereka sendiri yang menciptakannya? Tentu ada sang penciptanya. Nah, ini yang al-iman yang pertama. Kemudian al-iman bi rububiyatihi. Iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid rububiyah sudah berlalu penjelasannya. Ya, ini terambil dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Ini artinya Allah mendidik semua alam semesta ini tanpa kecuali. Bahkan seorang anak yang ada dalam kandungan pun dididik oleh Allah. Kemudian lahir dididik lagi oleh Allah, mati pun juga dididik oleh Allah. Ya kan, wa fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, dan seterusnya, wa fi katbihi wa fi ajalihi wa kataba katbihi ajalihi usaqiyun aw sa'idun aqama qallan salam. Ditentukan ajalnya, segala macamnya, rezekinya, bahagianya, sengsaranya, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan itu semuanya, mengatur, mentarbiyah alam semesta ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyahnya Allah. Ya. Ini semua ibadahnya itu hanya untuk Allah saja. Ya, ya ayuhan nasu wa'budu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ini perintah pertama kepada manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang telah mencipta kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang tujuannya agar mereka bertakwa kepada Allah. Ini Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Jadi tauhid uluhiyah ini ya itu datang dalam bentuk perintah. Ini pertama, mentauhidkan, mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah. Ada beberapa keadaan datang dalam bentuk perintah. Ya, ini disebutkan dalam kitab yang saya bawa sini ya. Ya, dalam kitab Usul Iman fi Dawil Kitab Sunnah. Ya. Pertama, datang dalam bentuk perintah. Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertama Allah kepada manusia apa? Tauhid. Yang mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyahnya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, fungsinya agar mereka bertakwa. Kemudian yang kedua, terkadang dalam bentuk diadakannya makhluk dan jin. Jadi tauhid uluhiyah itu datang dalam bentuk diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengadakan jin dan manusia di muka bumi ini untuk satu tujuan. Ada satu tujuan. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengimani Allah dalam uluhiyahnya terkadang dalam bentuk diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, Quran surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh benar-benar kami Allah mengutus kepada setiap umat ini, setiap umat, ya, setiap kurun, setiap generasi ada seorang utusan. Ya, ini yang kita sebutkan di awal tadi ya. Antara jalur Nabi Ishaq dan Nabi Ismail ya, sampai Nabi kita Nabi Muhammad, ini tidak dijelaskan oleh Allah Rasulnya. Ya, tidak dijelaskan oleh Allah Rasulnya. Yang tugas mereka ini, Rasul tersebut ya beribadah kepada Allah dan meninggalkan tauhid atau menjauhi tauhid. Ini dalam Quran surah Anbiya juga demikian, ayat surat Anbiya surat ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah ana fa'budun. Tidaklah kami mengutusmu wahai ya Muhammad min qablika, sebelummu, min rasulin, berupa seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepada mereka apa yang diwahyukan oleh Allah, sampaikan kepada kaummu, la ilaha illallah ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang paling berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sembahlah, ibadahi saya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengimani Allah dalam uluhiyahnya terkadang dalam bentuk maksud diturunnya kitab. Ya, maksud diturunnya kitab. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran surah An-Nahl ayat 2. Ya, yunazzilul malaikah birruhi min amrihi. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Ini kitab ini melalui ruh, ini malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ala ma yasha' min ibadih, terhadap hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. An anziru, yang hamba tersebut anziru, yang memberikan peringatan. Apa tugas mereka? Memberikan peringatan kepada manusia, annahu la ilaha illa ana fa'taqun. Ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, ya, maka fattaqun, bertakwalah kalian atau takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, terkadang dalam bentuk pahala yang besar.
Mentauhidkan Allah dalam atau mengimani uluhiyah Allah terkadang dalam bentuk pahala besar. Dalam bentuk pahala besar bagi pelakunya tentunya. Serta nikmat yang mulia baik di dunia dan di akhirat. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini Quran surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman, mereka tidak menccampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Zalim di sini sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ya, adalah syirku, adalah kesyirikan. Siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman? Ya, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, alam takul atau alam tasma, bukan tidak engkau pernah mendengar? Ya, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Iya, sesungguhnya kesyirikan itu, ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang paling besar. Ini kezaliman maksud dalam ayat ini adalah syirik. Jadi orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang terakhir, ya, terkadang dalam bentuk tahziran, peringatan dari berbuat syirik. Ya, dari berbuat syirik. Ya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh telah melakukan keharaman terhadap Allah. Allah haramkan mereka terhadap surganya dan tempatnya adalah neraka. Dan bagi orang-orang yang zalim itu, ya, maka tidak akan mendapatkan ansar. Ya, tidak ada yang mampu menolongi mereka sedikit pun. Artinya orang-orang syirik enggak ada yang menolong mereka. Adapun dalil sunnah ini banyak sekali, kuas sekalian ya. Ini banyak sekali. Kemudian yang berikutnya, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Ya, jadi keempat poin ini, ya, dia harus ilmui dengan secara pasti, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun, ya, di dalamnya. Berkaitan dengan iman kepada mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, ya, nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyatun. Butuh dalil. La majala li aqli fiha aqama qala. Tidak ada ruang bagi akal untuknya di dalamnya. Enggak boleh diakal-akali, enggak boleh menurut hawa nafsu, butuh dalil. Ya. Inna lillahi tis'a wa tis'una atau wa tis'ina isman. Faman ahsaha dakhala jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 kurang 1 atau 99 nama. Siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Maksudnya siapa yang mengamalkan konsekuensi dari mentadaburinya, mengamalkan dari nama-nama Allah tersebut, maka jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis ini bukan maksudnya nama Allah 99, 100, tidak. Tapi menunjukkan nama Allah itu sangat banyak. Enggak boleh diakal-akal, enggak boleh dikurang-kurangi, ditambah-tambah. Intinya banyak sekali nama Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Butuh dalil. Maka ketika kita tidak mengetahui, maka cukup berhenti. Ma la tafu ma laysa laka bihi ilm. Kalau enggak memiliki ilmu, enggak usah banyak komentar, diam saja. Enggak memiliki ilmu, enggak usah banyak komentar, diam saja. Ya. Ini maksudnya bagaimana keyakinan Ahlussunnah dalam asma wa sifat ini? Ya, keyakinan Ahlussunnah dalam nama dan sifat ini menetapkan nama, ya, dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran untuk beliau, apa yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah, maka kita wajib tetapkan. Ya, wajib kita tetapkan. Dan ditambahi jauhi 4 sifat. Itu ahli sunnah. Apa 4 sifat itu? Tidak boleh takyif, merubah, membagaimanakan. Ini sifat pertama, harus dihindari oleh ahli sunnah. Kemudian tamsil. Yang kedua tamsil atau tashbih.
menyerupakan Allah. Yang ketiga adalah ta'til, menolak. Yang keempat adalah tahrif, merubah. Ya, saya ulang lagi. 4 sifat. Pertama apa? Tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menyerupakan, tidak boleh menolak, tidak boleh merubah. Ya. Setiap orang yang tamsil, ada kaidah para ulama. Setiap orang yang tamsil, kullu tamsilin, ya, kullu tamsilin, setiap tamsil adalah takyif, walaysa takyif tamsil. Ya. Setiap orang yang setiap orang yang menyerupakan Allah pasti dia takyif. Dan tidak setiap takyif dia tamsil, menyerupakan. Paham tak ini? Kaidah ini. Jadi yang dilakukan oleh sebagian saudara kita ketika dia, contoh nih, nama Allah tangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ahlussunnah yang benar mengimani sebagaimana yang Allah tetapkan. Bagaimana tangan Allah sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah. Cukup sebatas di situ saja. Bertanya tentangnya adalah bid'ah, sebagaimana ya perkataan Imam Malik ya ketika ditanya kaifa istawa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana istiwa Allah. Istiwa Allah Subhanahu wa taala ghairu majhul atau ma'lum, diketahui istiwa Allah. Wa kaifiyatu majhul, dan bagaimananya itu enggak tahu. Wa su'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya, wal imanu bihi wajibun, beriman tentangnya adalah wajib. Contoh di sini tangan Allah, wajib kita imani ya sebagaimana zahirnya ayat sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah. Maka orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah, maka mereka mengatakan ya bagaimananya tangan Allah? Oh, kalau begitu tangan Allah sama dengan manusia. Ya, sama dengan manusia, karena manusia juga punya tangan. Makanya dikatakan tadi, setiap orang yang menyamakan, setiap orang yang melakukan penyerupaan dengan makhluk, pasti dia membagaimanakan sebelumnya. Jadi dia melakukan takyif dulu, setelah takyif baru tamsil. Sudah melakukan tamsil, sama dengan tangan makhluk, akhirnya dia tolak, taktil, ditolaknya, enggak terima. Masa sama dengan tangan manusia? Enggak sama. Akhirnya melakukan tahrif, dirubah ke makna yang lain. Ya, merubah makna secara lafzi atau merubah makna secara maknawi. Tangan Allah, bagaimana tangan Allah? Akhirnya mereka rubah tangannya. Tangan Allah ini, tangan Allah kekuasaan Allah maksudnya, ya. Qudrah Allah maksudnya. Dan seterusnya dengan tahrif-tahrif yang mereka lakukan. Ya, ini kaidah para ulama. Kaidah pertamanya, fa kullu tamsil takyifin wa laysa kullu takyifin tamsil. Kaidah yang kedua, kullu mu'attil mumassil wa kullu mumassil mu'attilun. Setiap orang yang menolak adalah mereka menyamakan, dan setiap orang menyamakan dia menolak. Ya. Wa kullu tahrifin ta'til, setiap orang yang merubah pasti dia menolak, dan tidak setiap orang yang menolak dan dia merubah. Baik. Ini sederhananya itu dalam mengimani semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ingat, setiap nama Allah semuanya sifat Allah, dan tidak setiap sifat adalah nama. Dan menamai dengan nama Allah kepada makhluk ini haram hukumnya. Enggak boleh. Ya, menamai dengan nama Allah dengan makhluk enggak boleh. Salah satunya nama Allah Al-Malik. Enggak boleh anak kita katakan Al-Malik. Tak boleh. Harus disandarkan kepada Abdul Malik. Ya. Tambah Abdul, hambanya Al-Malik, hamba Allah yang Al-Malik. Enggak boleh Ar-Razzaq, harus Abdul Razzaq, karena nama ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-imanu bi malaikah, ini terpenuhi harus 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu bi wujudihim, beriman akan wujudnya malaikat. Malaikat itu benar adanya, bisa dilihat dari
Dalil-dalil yang ada ketika Nabi SAW menerima wahyu, ya Muhammad iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika di gua Hira. Namun berapa kali Nabi SAW dirangkul-rangkul, ma ana biqari, saya enggak bisa baca, sampai 3 kali. Baru setelah itu Nabi SAW mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ini dalil-dalil tentang adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini yang kedua, poin yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minhum ka Jibril, ya. Wa man lam na'lam ismahu fa nu'minu bihim ijmalan. Ya, kita beriman kepada nama-nama malaikat-malaikat yang ada secara rinci. Adapun yang tidak disebutkan, kita berimani secara global saja. 3 malaikat Allah yang mulia, malaikat Jibril, Israfil, Mikail. Ini 3 malaikat Allah yang mulia. Ya. Dan mereka ini memiliki tugas. Ya, nanti insyaallah ya. Yang ketiga adalah al-imanu bima alimna min sifatihi. Yang ketiga, kita mengimani ya tentang sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka. Ya, malaikat ini memiliki ciri-ciri seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, bisa berubah-ubah, ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, ya, dengan wujud aslinya. Nabi sallallahu diperlihatkan, ya, malaikat oleh Allah 2 kali. Yang pertama di Gua Hira, yang kedua ketika Isra dan Mi'raj, ya, pada Sidratul Muntaha. Ya, kemudian beberapa kali, ya, atau di beberapa tempat malaikat Jibril menyerupai manusia. Ya. Ya, dalam hadis itu diserupakan dengan sahabat siapa? Sahabat insyaallah dilupakan saya. Sahabat siapa namanya? Siapa yang ingat? Sahabat siapa? Allah musta'an, dilupakan saya. Ada sahabat yang diserupakan oleh malaikat, ya, jadi menyerupai manusia. Ya. Dihya al-Kalbi. Sahabat Dihya al-Kalbi. Ya, tampangnya Masya Allah indah, bagus. Iya. Jadi nada malaikat itu menyerupai manusia datangi Nabi SAW, sebagaimana hadis Jibril. Ya, fasnada rubatahi ila rubatahi bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rubatahi ila rubatahi wa da'a kafayhi ala fakhidhi. Ya Muhammad akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, dan seterusnya. Ya, tentang hadis Jibril, dia mendatangi seperti manusia. Ketika Umar melihat ini, ya ada sahabat, ya, ketika Umar melihat ini, Umar ingin memberontak, ingin menghajar orang ini, ya, karena menyerupai manusia, senonong-nonong gitu kan, langsung memanggil Muhammad, enggak sopan, enggak beradab. Ya, enggak ada satupun orang sahabat Nabi SAW manggilnya Muhammad kecuali orang kafir. Maka siapa yang enggak marah, yang enggak punya adab sama sekali sama Rasul, langsung saja panggil Muhammad, ingin menebas lehernya. Ini Umar, ya, darahnya mengalir di dan tubuh mereka berapi-api ingin menebasnya. Ya, tahan dulu. Beberapa hari kemudian, ya Umar, atadri man sa'il? Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Fa innahu Jibril. Itu Jibril tadi itu. Ya, atakum ya'allimakum dinakum, yang telah mengajarkan agama kalian. Nah, kemudian sifatnya malaikat ini memiliki sayap. Ya, seperti Jibril alaihissalatu wassalam memenuhi ufuk, ya, dan sayapnya malaikat Jibril itu sitami'ah janahin, ada 600 sayap. Ada juga malaikat yang masna wa sulasa wa ruba, ada yang 2, ada yang 3, ada 4 sayapnya. Nah, kemudian yang keempat adalah al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumu biha bi amrillah. Ini yang keempat. Ya, mengimani, ya, tugas-tugas mereka yang Allah bebankan kepada mereka. Mereka taat semuanya, ya, terhadap perintah Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat. Wa yaf'alu ma yu'marun, selalu melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, ada amal-amal mereka. Ya, ada malaikat yang Israfil, ya, ada Israil, ada Jibril, ada malaikatul maut, ada malaikat Munkar dan Nakir dan seterusnya. Ini pembahasannya panjang, ya, panjang pembahasannya. Intinya keimanan terhadap malaikat, ya,
4 poin ini yang harus kita imani. Ya, 4 poin ini. Dan beliau ini, malaikat ini, ya, salah satu di antara sifatnya tidak pernah bermaksiat dan selalu beribadah. Ya, mereka ini diciptakan dari cahaya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-iman bil kutub. Beriman kepada kitab ini terkandung 4 hal. Terkandung empat hal. Yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulahu min indillahi haqqan. Ya, yang pertama, semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu benar adanya, hak. Yang Allah turunkan semuanya benar adanya, datangnya dari sisi Allah, bukan datangnya dari mardi. Ya, kitab-kitab yang ada, kitab-kitab samawiyah, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Al-Quran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bima alimna ismahu minha bi ismil Quran wa Taurah wal Injil. Nah, ini yang kedua. Kita beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, yang kita ketahui namanya secara rinci. Adapun yang kita ketahui, kita imani secara global. Ya. Seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Quran wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubi sabiqati mimma sahha naqlahu anha fi syar'ina. Yani membenarkan segala kabar-kabar yang sahih. Ya. Membenarkan segala kabar-kabar yang sahih seperti berita Al-Quran. Ya, seperti berita Al-Quran. Selama malam yubaddal dan hal-hal wa akhbari malam yubaddal dan kabar-kabar yang belum diganti. Ya, berita-berita yang belum diganti. Au yuharraf atau dirubah minal kutubi sabiqah, dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi berita-berita atau kejadian-kejadian umat-umat sebelumnya dari kitab yang ada Injil, Taurat itu selama mereka belum diganti, maka kita imani. Ya, mimma sahana qalahu anhu fi syar'ina, dari apa-apa yang penukilannya sahih dalam syariat kami. Maksudnya dalam Al-Qur'an. Ya, kejadian-kejadian dahulu, ya, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, kemudian binti Maryam, ini ibunda Maryam, ya, itu kita imani kejadian-kejadian tersebut sebagaimana penukilan yang sahih dalam Al-Quran. Adapun yang ada dalam kitab-kitab yang sabiqah, selama itu belum diganti, namun semuanya diganti, kan? Ya, tidak ada kitab yang dijamin oleh Allah kesahihannya kecuali Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu hafizun. Adapun yang lainnya dah dirubah. Kalau bahasa sederhananya, kalau kita ingin melihat Injil yang dahulu, ya, Injil yang dahulu, maka baca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran penyempurna kitab-kitab yang sudah. Ya, meskipun syariat mereka berubah, berbeda dengan kita. Sepertinya contohnya, ya, salat. Ya, mereka juga salat. Atau berkhalwat ibadah. Seperti Ibunda Maryam berkhalwat. Ya. Berkhalwat ini tentang karamahnya waktu wali Allah. Ya, ketika Nabi Zakaria mendatanginya, min aina ata hadza. Ya, itu ayat Quran atau hadis, ya, dilupakan saya. Ya Ibunda Maryam, ini datangnya dari mana? Hadza min indillah. Ini datangnya dari Allah, artinya al-Fakihah, ya. 6 ayat Al-Quran, ya. Yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir dan yang lainnya ketika menafsirkan ayat ini. Ya, surat Maryam, ya. Nah, jadi datang buah-buah tiba-tiba datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria tanya. Nah, kemudian diganti dengan kisah-kisah yang lain, dirubah oleh mereka. Ya, intinya segala yang sahih dari kitab-kitab mereka selama penukilannya sama dengan kita, dengan Al-Quran, maka kita benarkan. Ya,
Saya nggak pernah baca ya, nggak pernah baca Yohanes atau apa tuh saya nggak pernah baca. Iya. Kemudian yang keempat adalah al-amalu bi ahkami lam yunsakh minha. Kita beramal dengan hukum-hukum yang belum dihapus darinya. Ya, yang belum dihapus apa? Ya, salat itu tadi. Salat mereka berbeda-beda. Sebagaimana Musa alaihissalatu wassalam, mereka salat. Ya, ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar sangkakala ditiupkan itu ya, sangkakala ditiupkan, kemudian semua manusia mati ya atau pingsan, yang paling pertama bangun adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling pertama bangun. Namun tatkala beliau bangun, beliau sudah menjumpai ternyata ya Nabi Musa alaihissalatu wassalam sudah bersandar dengan bukan itu dalilnya, keliru saya. Ya. Enam dalil-dalil yang menjelaskan tentang innal anbiya yusallu fi qabrihi. Nah, seluruh para nabi mereka salat di dalam kubur mereka. Jadi seluruh nabi, di situ kalimatnya al-anbiya, seluruh para nabi mereka yusallu fi qabrihi. Ya, hadisnya Bukhari ya. Bukhari atau Muslim itu. Seluruh para nabi mereka salat dalam kuburnya. Maksudnya beda alamnya, bukan dipahami kita hidup zaman sekarang, tidak ya. Sama tidak, tapi alamnya alam barzah. Tapi kaifiyahnya ini masing-masing berbeda. Yang paling jelas itu adalah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini hafal semua ya. Puasa ini diwajibkan orang beriman sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan. Tapi Allah lihat, Allah musta'an ya. Ya, qadarullah enggak selesai ini. Al-iman bir rasul. Ya. Cukup ya. Cukup insyaallah, enggak selesai. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan iman bir rasul. Ya, dan seterusnya. Ya. Dan ada pertemuan berikutnya. Ya insyaallah taala. Maklum ya. Pelajaran lama dikaji sama ya 2 jam. Ala kulihat ya, semoga Allah memberikan taufik pada semuanya ya. Semoga Allah mengampuni saya dan kita-kita yang ada di sini, dan Allah pastikan kita dalam agamanya. Nanti insyaallah kalau kawan-kawan mau ya, ini hasil ringkasan ya dari, tapi masih belum selesai, ada beberapa ya. Insyaallah ini juga saya akan bukukan. Dan memang seperti itu kebiasaan saya dari sebelum mondok itu mengerjakannya nulis ya, kemudian dibukukan. Sama ini juga awalnya nulis di tulisan tangan, akhirnya dibukukan ya. Dan juga berikutnya juga ada tanda-tanda hari kiamat ya, ini maksud iman kepada yaumul akhir. Ini juga bagi kawan-kawan mau membacanya secara detail, ini ada di sini ya. Ini pun juga belum detail ya, masih ringkasan-ringkasan juga. Baik, ala kulli hal ila huna ya. Kita akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanya jawab dulu. Iya, apa kalau ada silakan. Alhamdulillah, untuk murid mohon tetap di tempat terlebih dahulu. Kita masih sesi tanya jawab, masih ada sekitar waktu 10 menit lagi. Jadi kami persilahkan baik Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya